Oke, jadi sentence atau kalimat itu wajib harus punya subjek sama predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau enggak gitu, dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat di dalam kalimat itu wajib berupa kata kerja atau verb. Tapi tidak semua kata kerja atau tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Yaitu verb yang bisa jadi predikat itu verb 1, verb SES, kemudian verb 2 kalau lampau, kemudian auxiliary plus verb. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Nah, di dalam kalimat, subjek predikat itu kalau lebih dari satu nggak masalah. Syaratnya harus ada yang namanya conjunction atau kata hubung atau konjungsi ya, teman-teman. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya atau ada yang jenisnya kelompok fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Jadi cuma 7 anggotanya fanboys. Sedangkan conjunction itu sebenarnya banyak banget. Nah, selain for and nor but or yet so itu miliknya yang sebelah kanan yaitu yang non fanboys atau selain fanboys. Nah, contohnya ada because, since, contohnya lagi ada when, once, us, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, dan di sini nggak cukup kalau disebutkan semua, makanya saya di akhir pakai et cetera atau yang lain-lain seperti itu. Nah, kenapa kok conjunction itu dibagi menjadi dua? Kenapa kok harus fanboy sama selain fanboys itu dibedakan? Karena penggunaan di kalimat itu beda, teman-teman. Bedanya yang pertama, fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat alias tidak boleh muncul di paling depan. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal itu titik-titiknya di paling depan, kemudian kita butuh conjunction, di pilihan ganda ada yang conjunction-nya itu fanboys, jangan dipilih. Karena nggak mungkin fanboys tempatnya di paling depan. Conjunction ya, teman-teman. Kemudian tapi kalau conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di paling depan. Dia juga boleh di tengah. Seperti itu. Karena kalau ditulis rumus, fanboys ini ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, nanti bentuk kalimatnya ada 3. Jadi yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Nah, conjunction terutama yang fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Fanboys ini uniknya dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contohnya yang sudah kita bahas nomor 1 sampai 5 kemarin, teman-teman. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya di nomor 6 itu. Oke. Nah, ada syarat ketika conjunction ini menghubungkan bagian dari kalimat. Yang dihubungkan harus setara atau paralel. Incorrect atau salah ketika conjunction fanboys itu tidak menghubungkan yang sama. Ya, contohnya yang salah adalah I like coffee and happy. Saya suka kopi dan senang. Salahnya kenapa? Salahnya karena and di situ menghubungkan objek sama nggak jelas ini adjektifnya fungsinya di kalimat sebagai apa. Berarti yang salah ya happy-nya kita harus ganti dengan kata benda. Seperti itu. Jadi contohnya I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit misalnya ya, teman-teman. Kemudian, nah itu tadi adalah materi kita hari pertama dan hari kedua. Sebelum lanjut ke materi tambahan hari ketiga, yaitu pembelajaran lebih dalam mengenai verb aktif dan verb pasif, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut. Jadi di hari ketiga kita akan belajar mengenai verb atau kata kerja, teman-teman. Jadi kata kerja itu secara makna atau kalau diartikan gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui apakah verb itu aktif atau pasif kita harus mengartikan. Jadi verb secara arti atau secara makna atau kalau diartikan itu dibagi menjadi dua. Ada yang artinya aktif, ada yang artinya pasif seperti itu. Nah, untuk menjelaskan bedanya, saya akan menggunakan contoh atau mensimulasikan langsung ke pemakaian. Contoh kata kerja aktif itu contohnya di kalimat the man bit a crocodile last night. Pria itu menggigit seekor buaya tadi malam. Nah, kenapa disebut aktif? Karena kata kerjanya yang melakukan adalah bendanya.
atau subjeknya. Jadi si orangnya ini aktif, makanya kata kerjanya juga disebut kata kerja aktif, teman-teman. Tapi kalau pasif, itu contohnya adalah the man was bitten by a crocodile last night. Pria itu digigit oleh seekor buaya tadi malam. Nah, yang melakukan penggigitan bukan orangnya, malah dia yang kena. Inilah yang disebut dengan kata kerja pasif karena bendanya atau subjeknya di sini dia tidak melakukan pekerjaannya di situ atau tidak melakukan kata kerjanya di situ. Jadi dia diam, teman-teman, dia pasif. Nah, makanya kata kerjanya disebut juga dengan kata kerja pasif seperti itu. Ya. Dan teman-teman boleh cek di situ yang atas menggigit itu setelahnya ada objeknya ya, yaitu a crocodile. Kalau yang bawah yang pasif itu was bitten, setelahnya tidak ada objeknya, yang ada preposition by. Nah, ini keterangan berarti ya, teman-teman, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi memang pasif itu tidak boleh punya objek. Seperti itu. Oke. Kemudian kata kerja apa aja atau kata kerja yang bagaimana yang nanti aktif pasif, yang di predikat dan di non predikat akan kita bahas di sini. Oke. Jadi kata kerja itu kan kemarin kita sudah belajar ada yang bisa sebagai predikat, ada yang tidak bisa. Yang bisa jadi predikat itu adalah verb 1, verb SIS, verb 2 sama auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman menemukan predikat ini semuanya artikan aktif ya, teman-teman, apapun bentuknya. Artikan aktif semuanya. Kecuali satu. Jika auxiliary verb-nya itu berupa be verb 3, ya, saya ulangi lagi, jika auxiliary verb-nya itu berupa to be sama verb 3, nah itu nanti artinya pasif, jadinya di seperti itu. Atau saya pakai contoh misalnya punya kata kerja eat itu artinya makan. Tapi kalau be eaten itu artinya dimakan. Nanti yang berubah-ubah itu be-nya ya, teman-teman. Maksudnya berubah-ubah itu entah is, entah am, entah are, entah was, entah were, tergantung kata sebelumnya. Seperti itu. Nah, mungkin contoh kalimatnya kalau yang aktif, Diana eats rice. Diana makan nasi. Nah, yang melakukan makan itu si Diana, kata bendanya. Ya, makanya disebut kalimat aktif dan bisa dilihat setelah eats di situ ada kata benda rice, teman-teman. Itu objek. Aktif itu boleh punya objek. Nah, tapi bandingkan kalau yang pasif, rice is eaten by Diana. Nasi dimakan oleh Diana. Subjeknya rice, predikatnya is eaten. Nah, tapi yang melakukan pemakanan atau yang memakan itu bukan si nasi, malah justru nasinya yang kena. Inilah yang disebut dengan kata kerja pasif. Dan di situ tidak punya objek, karena pasif memang tidak boleh punya objek, teman-teman. Oke, langsung diikuti preposition, diikuti noun. Jadi keterangan. Kalau di grammar namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Hanya nama. Intinya itu keterangan seperti itu, ya, teman-teman. Kemudian contoh lain. Nah, hati-hati dengan has. Kenapa? Karena has itu juga auxiliary tapi dia bukan to be, teman-teman. Dan dia memang harus diikuti verb 3. Tapi karena dia bukan to be, maka artinya nanti aktif, bukan pasif. Ya, jadi bedakan be verb 3 dan has verb 3. Nanti artinya kalau has verb 3 itu sudah me. Contohnya di situ Diana has eaten rice. Diana sudah makan nasi atau Diana pernah makan nasi. Seperti itu. Oke. Jadi has eaten itu aktif karena have has said bukan to be. Yang pasif itu ketika verb 3-nya sebelumnya ada auxiliary to be. Seperti itu. Nah, nanti misalkan Diana has eaten rice mau dipasifkan bisa juga karena ada objeknya di aktifnya, teman-teman. Jadi nanti kalau dipasifkan, rice has been eaten by Diana. Nah, di situ ada to be-nya yaitu berupa been. Kenapa to be-nya berupa been? Karena sebelumnya ada auxiliary lain yaitu has. Auxiliary has itu setelahnya harus bentuk verb 3, teman-teman. Nah, di sini kebetulan pasif, berarti harus ada to be. Maka to be-nya setelahnya has ini harus dibentuk ke bentuk ketiga atau verb 3. Berarti jadinya been, verb 3-nya to be. Ya. Baru setelahnya yang kata kerjanya tadi yang mau dipasifkan jadi verb 3. Jadinya eaten. Rice has been eaten by Diana. Nasi sudah dimakan oleh Diana. Atau nasi pernah dimakan oleh Diana. Seperti itu. Dan bisa dilihat setelah has eaten ada objek, setelah has been eaten tidak ada objek karena pasif memang tidak boleh punya objek seperti itu. Nah, mungkin dari kata kerja aktif pasif yang ada di predikat, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute saja dan langsung tanyakan aja ya, teman-teman. Langsung interrupt nggak? Pasif itu objeknya di depan gitu ya?
Nggak ada, Miss. Kalimat objek di depan nggak ada. Sorry, gimana? Jadi gini, memang caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, itu nanti objek sama subjek ditukar, teman-teman. Tapi secara analisa, nanti misalkan nih, teman-teman, saya punya kalimat seperti ini. Aku mengambil bukumu kemarin. Misalkan kalimat aktifnya seperti ini, ya. Nanti kalau diinggriskan, ini aktif dulu, teman-teman. I took the book atau I took your book karena pakai milikmu ya, teman-teman. I took your book yesterday. Nah, ini aktif, ya kan? Karena subjeknya bukan be verb 3 dan itu verb 2. Verb 2 aktif, teman-teman. Nah, karena setelah took ada objeknya, itu bisa kita pasifkan. Cara mempasifkannya, kita ganti atau kita tukar. Jadi si objek jadi subjek, teman-teman. Jadi your book was taken by me yesterday. Nah, tapi kalau pertanyaan yang di bawah itu apakah objeknya your book? Bukan, teman-teman. Secara analisa yang pengen diomong itu yang di awal, kata benda di depan. Jadi subjeknya tetap your book. Seperti itu. Memang secara proses pembuatan kalimat pasif dari kalimat aktif itu memang ditukar. Tapi kalau sudah dalam bentuk kalimat pasif dan kita nanti tidak disuruh merubah ya, teman-teman. Di TOEFL itu kita tidak disuruh merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, tapi kita diminta untuk mengenali. Seperti itu, dituntut untuk mengenali saja. Oke, seperti itu. Teacher mau nanya nih. Silakan. Itu has eaten itu dia kan verb 3 ya? Ya, itu kenapa bisa jadi predikat ya? Oke, good. Nah, ini sebelum saya jawab akan saya lempar dulu. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat. Kenapa eaten di sini bisa jadi predikat, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Atau gini, pertanyaannya saya balik. Kapan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat? Nah, saya balik seperti itu. Jika tidak ada auxiliary. That's right. Tapi suaranya kecil sekali, brother. Mungkin bisa diulangi? Ketika Kapan? tidak ada auxiliary. That's right. Jadi verb 3 itu tidak bisa jadi predikat ketika dia berdiri sendiri atau tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, pertanyaan saya saya balikan lagi. Di situ sebelumnya eaten ada kata apa? Has. Has itu adalah auxiliary. Auxiliary, oke. Ya. Jadi verb 3 itu bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary-nya, teman-teman. Itu nanti termasuk ke dalam yang bentuk predikat ketiga, auxiliary plus verb, teman-teman. Dan memang has itu verb-nya adalah verb 3, seperti itu. But that's good question, teman-teman. Maksudnya jadi melengkapi apa ya? Melengkapi pemahaman teman-teman. Misalkan sebelumnya teman-teman mengira apapun verb 3 itu pasti tidak bisa jadi predikat. Nah, sekarang sudah paham verb 3 itu bisa jadi predikat, syaratnya harus ada auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau verb 3 berdiri sendiri, nggak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat, teman-teman. Nah, yang di kotak bawah itu ya. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri, dia nggak bisa jadi predikat. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, itu tadi adalah kata kerja yang tempatnya di predikat. Nah, ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu apapun bentuk verbnya selain to be verb 3. Nah, kalau yang pasif berarti yang be verb 3. Kalau ada be verb 3 berarti dia predikat kemudian pasif ya, teman-teman. Sekarang bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi misalnya teman-teman sudah cek nih. Sorry, ini saya hilangin dulu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman sudah cek di kalimat ternyata sudah lengkap. Subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada. Nah, di pilihan itu semuanya kata kerja. Berarti kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Berarti antara yang di bawah ini, yang di kotak ini teman-teman. Entah itu verb ing, entah itu verb 3, entah itu to verb 1. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu juga ada yang aktif, ada yang pasif, teman-teman. Sama kayak yang di predikat tadi, ya. Nah, yang aktif itu adalah yang verb ing. Oke, yang pasif itu adalah yang verb 3. Contohnya saya pakai contoh eating sama eaten. Eating kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary artinya yang memakan. Kalau eaten berdiri sendiri tanpa auxiliary artinya yang dimakan. Contoh kalimatnya adalah the girl eating rice at the table is Diana atau Diana.
Anak perempuan yang makan nasi di meja itu adalah Diana. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, predikatnya yang mana teman-teman kalimat ini? Yang ini, yang the girl eating rice at the table is Diana, predikatnya yang mana? Ya, that's right. Predikatnya yang is ya, teman-teman. Jadi subjeknya dari kata the sampai kata table. Kata benda intinya adalah di girl-nya. Kata bendanya si cewek di situ. Ya, jadi eating rice at the table itu menjelaskan kata girl. Yang memakan nasi di meja itu kan the girl. Nah, itu yang dimaksud dengan menjelaskan, teman-teman. Seperti itu. Jadi predikatnya adalah is. Ini kalau malah kita tambahkan is eating lagi, nanti predikatnya double seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dia nggak bisa jadi predikat ketika dia berdiri sendiri seperti itu. Jadi kita pilihnya memang kalau sudah ada predikat, sudah lengkap intinya ya kalimatnya, berarti jangan dimasukkan predikat lagi seperti itu. Kemudian ada eaten yang pasif tadi, contoh kalimatnya adalah the food eaten by Diana right there is rice. Makanan yang dimakan oleh Diana di sana itu adalah nasi. Nah, teman-teman boleh cek setelah eating ada objeknya rice, setelah eaten tidak ada objeknya. Dia langsung diikuti preposition by, diikuti kata bendanya Diana jadi keterangan. Seperti itu. Memang itu karakteristik kata kerja pasif tidak boleh punya objek. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi. Nah, sekarang yang terakhir ada satu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yang ketinggalan yaitu to verb 1. To verb 1 itu umumnya artinya aktif, teman-teman ya. Saya ulangi lagi, to verb 1 itu umumnya artinya adalah aktif. Contohnya, to eat itu artinya untuk makan. Nah, tapi misalkan mau dipasifkan itu bisa. Nanti jadi to be verb 3. Contohnya, to be eaten. Seperti, tapi harus ada to-nya ya. Jadi terus setelahnya be, pasti be. Nggak bisa diganti-ganti to is, to am, nggak ada, teman-teman. Pasti to be eaten. Seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya, we need a spoon to eat this soup. Kita perlu sebuah sendok untuk memakan sup ini. Nah, itu ada objeknya yaitu this soup. Oke, karena aktif boleh dikasih objek. Kemudian yang pasif, this rice atau the rice is ready to be eaten. Nasinya sudah siap untuk dimakan. Jadi nggak ada objeknya karena memang pasif tidak boleh punya objek ya. Jadi setelah to be eaten dikasih titik langsung nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, itu tadi secara secara bentuk. Nah, secara bentuk kata kerja yang dipredikat sama yang di non predikat itu ada yang aktif dan pasif. Bentuknya yaitu tadi, teman-teman. Kalau yang dipredikat yang pasif itu be verb 3, selain be verb 3 artinya aktif semua. Kemudian di non predikat itu yang pasif itu verb 3 ya. Kalau verb ing aktif, to verb 1 aktif, to be verb 3 pasif seperti itu. Nah, mungkin secara bentuk nih, adakah pertanyaan dulu sebelum lanjut ke pengecualian, teman-teman? Nggak ada ya, atau nanti ketika ada langsung potong saja, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, sekarang gini ya, tidak semua kata kerja, teman-teman, itu bisa dipasifkan. Tidak semua verb itu bisa dipasifkan. Nah, verb itu verb yang apa yang bisa dipasifkan? Nah, verb itu bisa dipasifkan ketika kalau kita artikan, teman-teman, dia butuh objek atau dia bisa dikasih objek. Contohnya kata membutuhkan atau butuh tadi. Contohnya lagi kata membeli. Contohnya lagi kata memberi. Contohnya lagi kata menjual. Kan nggak mungkin saya bilang, guys, assalamualaikum guys, hari ini saya ingin memberi. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung, memberi apa, memberi siapa. Misalkan juga, guys kemarin saya membeli. Pasti teman-teman bingung, membeli apa? Berarti membeli, memberi, dan teman-temannya itu dia butuh objek. Ya teman-teman. Nah itu baru bisa dipasifkan, kita bisa bilang dibeli, diberi, dijual, dibutuhkan itu bisa. Tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah kata berdiri. Saya sedang berdiri, itu nggak bisa dipasifkan, teman-teman. Karena nanti masih ingat tadi pembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif, objeknya ditukar jadi subjek. Nah, nanti kalau kata kerjanya memang nggak punya objek, nanti jadi nggak punya subjek. Seperti itu. Itu alasan kenapa kata kerja yang nggak butuh objek tidak bisa dipasifkan alias selalu aktif. Atau untuk memberikan contoh, saya pakai konteks. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya punya kalimat a spider crawled up your shirt.
seekor laba-laba merayap ke atas bajumu. Nah, itu setelah merayap ada preposition ke atas, up. Diikuti kata bendanya your shirt menjadi keterangan. Nah, ini kalau kita paksa menjadi pasif, masa kita bilangnya ke atas bajumu dirayapi oleh seekor laba-laba. Nah, nanti kalau kita analisa, ke atas bajumu dirayapi oleh laba-laba, tidak akan ada subjeknya. Karena ke atas bajumu itu adalah keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Seperti itu. Jadi crawl artinya merayap, sama kayak berjalan, berlari, tidur, duduk, berenang. Nah, itu dia nggak butuh objek. Ya, teman-teman. Berarti dia nggak bisa dipasifkan alias selalu aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja yang kalau diartikan selalu aktif, terus menemukan di akhirannya ada ed, sudah pasti itu verb 2. Ketika dia berdiri sendiri ya teman-teman, sudah pasti dia verb 2, tidak mungkin verb 3. Karena dia nggak bisa pasif. Seperti itu. Nah, contoh yang bisa dipasifkan adalah Ferguson bought a car today. Ferguson Ferguson tadi membeli sebuah mobil hari ini, atau Ferguson membeli sebuah mobil hari ini tadi. Nah, nanti kalau dipasifkan di situ ada objek a car, itu bisa jadi subjek. Jadinya a car was bought by Ferguson today. Nah, kalimatnya tetap lengkap, ada subjek sama predikat. Persarapan kalimat nggak ada yang hilang. Ya, sebuah mobil dibeli oleh Ferguson hari ini tadi. Seperti itu. Oke, nah mungkin untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Oke, caranya sama ya. Jadi teknik pengajaran saya adalah saya urutkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga pasti nanti pakai terus. Jadi hari kedua kita masih pakai teknik hari pertama, hari ketiga kita juga masih pakai hari pertama sama hari kedua, seperti dan seterusnya nanti ya. Jadi semakin lengkap seperti itu. Nah, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu setelah titik-titik kita nemu kata discussed. Ada ed-nya, teman-teman. Kata kerja dalam bahasa Inggris yang ditambahkan ed itu bisa saja dia verb 2, predikat, bisa saja verb 3, bukan predikat. Nah, untuk menentukannya gimana? Untuk menentukannya kita harus artikan verb satunya. Jadi kata dasarnya. Jadi ed-nya hapus dulu, teman-teman. Nah, nanti jadi discuss. Discuss itu artinya mendiskusikan atau membahas. Kalau saya bilang ke teman-teman, guys, hari ini saya ingin membahas, terus saya diem, pasti teman-teman nungguin. Atau kalau enggak itu ada yang bertanya. Membahas apa, Sar? Kayak gitu. Berarti membahas butuh objek, ya teman-teman. Nah, kita cek. Setelah discuss di sini ada objeknya enggak? Untuk tahu discuss ini artinya membahas atau dibahas. Ya. Setelah discuss ternyata langsung diikuti preposisi by. Berarti nggak ada objeknya. Berarti discuss di sini bukan artinya membahas, tapi dibahas. Dia verb 3, bukan predikat. Kita tarik lagi ke belakang terus sampai nemu predikat, teman-teman. Nah, di situ di soal ada predikat was proposed. Ya, auxiliary verb, udah pasti dia predikat. Sudah ada predikat, subjeknya adalah it. Ya, sebelum it ada conjunction when. Nah, berarti kita butuh apa, teman-teman? Ada conjunction subjek predikat di soal. Berarti kita butuh apa? Subjek dan predikat lagi. That's right, subjek dan predikat. Good job. Nah, dan di sebelumnya conjunction tadi belum ada memang subjek predikatnya. Berarti di titik-titik di situ kita butuh subjek sama predikat. Nah, di setelah titik-titik sebenarnya kita sudah dikasih verb, teman-teman. Verb 3, tapi nggak bisa jadi predikat ketika dia berdiri sendiri. Nah, verb 3 ini tadi pasif ya, karena tidak punya objek. Oke. Nah, masih ingat predikat itu kalau pasif susunannya apa, teman-teman? Predikat kalau pasif itu cuma satu. Susunannya tadi apa? Jangan takut salah. Coba dulu, teman-teman. Subjek. Kata kerjanya to be sama Be verb 3. be verb 3. Nah, di soal kita sudah dikasih verb 3-nya. Ya sudah, untuk merubah yang ini tadi verb 3 berdiri sendiri menjadi predikat karena dia pasif, nggak ada punya objek, carikan be-nya. Oke, sama subjek sebelumnya. Jadi cari subjek sama to be, teman-teman. Yang alpha itu ada subjek yaitu the problem, tapi setelahnya auxiliary-nya bukan to be, nggak ada to be-nya. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada subjek the problem, predikatnya berupa to be yaitu is. Kita tahan dulu, kemungkinan bravo bisa. Ya. Yang Charlie ada subjek the problem,
kemudian auxiliary-nya ada 2 yaitu had sama to be yaitu been. Berarti kemungkinan Charlie juga bisa ada to be-nya di situ. Kita tahan dulu juga yang Charlie. Kalau yang delta di situ ada subject the problem. Nah, tapi nggak ada to be-nya, adanya has. Has itu bukan to be tapi. Ya, nanti kita butuh objek setelahnya kata discuss. Berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya antara Bravo sama Charlie. Kita cek bedanya Bravo sama Charlie apa. Bravo ternyata dia to be-nya present ya, teman-teman, atau fakta present. Pakainya is, am, atau are. Kalau yang di Charlie, di situ sebelum to be itu ada auxiliary pertama yaitu had. Itu menunjukkan lampau. Itu bentuk lampau dari have. Ya. Nah, berarti bedanya hanya present sama past saja. Untuk mengetahui kita butuh present atau past, kita cek lagi ke soal, kita lihat konteksnya. Nah, di soal tadi setelah kata when, itu ada predikat was, berarti lampau, teman-teman. Dari sini kelihatan jawabannya. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang Charlie. That's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Karena di situ setelah when itu lampau, maka di situ konteksnya juga harus lampau. Nah, untuk conjunction yang ada beberapa, hanya sedikit ya, teman-teman. Salah satunya when. Conjunction yang menentukan atau yang menuntut tenses harus sama. Lampau harus dengan lampau, present harus dengan present, salah satunya when. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Takutnya teman-teman ketika saya bilang di sini harus sama tensesnya nanti dikira semua conjunction harus sama tensesnya. Enggak, teman-teman. Jadi hanya conjunction yang nanti kalau diartikan jadi keterangan waktu. Kan ini kalau diartikan ketika masalah itu diajukan kembali. Nah, ketika masalah itu diajukan kembali itu jadi keterangan waktu. Namanya aja ketika. Ya, teman-teman. Nah, kalau ada conjunction-nya menunjukkan keterangan waktu, maka conjunction-nya itu nanti harus match ya, teman, atau harus nyambung seperti itu. Supaya konteksnya nyambung bisa dipahami seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. The problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan masalah itu telah, nah ini kalau ada had already salah satu aja diartikan ya teman, karena artinya sama. Jadi telah didiskusikan oleh para direktur ketika masalah itu diajukan kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Mungkin dari contoh pertama nih, ada yang ingin ditanyakan sebelum ke contoh kedua? Mau tanya Kak, Boleh, silakan. misal kalau susunan ya, tergantung susunan ya. Kalau misal nggak ada already-nya, the problem had been discussed, itu benar nggak sih kalimat kayak gitu? Boleh, boleh, Miss. Boleh, brother, sama aja. Jadi already itu adverb atau keterangan, teman-teman. Keterangan itu kalau di kalimat itu nggak wajib ada. Seperti itu. Iya. Jadi cuman kadang kalau sekalinya ada keterangan itu bisa membingungkan kita karena tempatnya keterangan itu bisa apa ya? Intinya banyak tempatnya. Jadi bisa nyempil, contohnya di sini di tengah-tengahnya auxiliary sama verb itu nggak apa-apa. Contohnya I will always love you misalnya ya. Itu sebenarnya predikatnya cuma will love. Auxiliary sama verb, tapi di tengah-tengahnya ditambahi kata always. Always itu boleh dicek di kamus, itu keterangan teman-teman, atau adverb. Seperti itu. Nah, memang adverb boleh nyempil di tengahnya auxiliary verb seperti ini. Dihilangkan juga nggak apa-apa. Ya, artinya tidak berubah nanti. But that's good question. Kalau teman-teman ada penasaran apapun, tanyakan aja teman-teman. Selama masih nyambung ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Kamu mau tanya Kak? Boleh brother, silahkan. Kan mengenai membedakan antara verb 3 dan verb 2 kan itu harus tahu artinya ya Kak. That's right. Itu kalau misalnya kita tidak tahu artinya itu gimana Kak? Pas waktu tes ya? Iya. Pas waktu tes teman-teman, nah itu kita nggak bisa membedakan karena satu-satunya cara kita bisa membedakan verb ed itu adalah aktif atau pasif itu harus diartikan dulu seperti itu. Nah, bagaimana misalkan dengan preposition setelahnya, Zat? Misalkan ada kata by. Nah, kata by itu tidak selalu menandakan kata sebelumnya harus pasif. Tidak, teman-teman. Ya, itu persepsi yang salah. Memang umumnya pasif itu setelahnya diikuti preposition by, tapi tidak selalu atau tidak wajib. Dan kalau dibalik preposition by itu tidak selalu menandakan pasif seperti itu. Jadi untuk tahu
itu verb 2 atau verb 3, teman-teman harus tahu artinya. Bagaimana kalau saya nggak tahu artinya, Sir? Itulah alasan saya menggunakan metode latihan, hajar latihan dan bahas, hajar latihan dan bahas. Maksud saya supaya teman-teman menemukan vocab-vocab baru, dan saya harap kalau dapat vocab baru ditulis, karena paling penting di TOEFL itu adalah vocab, teman-teman. Ya, jadi saran saya ditulis seperti itu. Kalau dapat saya juga masih belajar ya, maksudnya kalau saya nonton film, nonton atau ngerjakan soal TOEFL gitu-gitu, nemukan vocab baru, saya tulis biar nggak hilang seperti itu. Tapi kalau cuma kita ingat-ingat, nanti ketabrak kata baru lagi, apalagi kalau banyak, pasti hilang, 1 atau 2 itu pasti hilang, teman-teman. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, misalkan teman-teman merasa vocab saya kurang misalnya, jangan khawatir teman-teman. Sudah saya bom pakai soal. Ya, dan saya juga bersedia membantu di luar jam kelas. WA aja ketika mau tanya apapun seperti itu. Nanti saya jelaskan lewat WhatsApp. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Mas, Enggak. Sir, Iya? kalau misalnya ini jam pelajarannya setelah ujian TOEFL, boleh tanya lagi nggak? Of Tanya-tanya course, kayak kalau teman-teman. Saya malah seneng banget. Jadi mungkin di sini ada 1 atau 2 juga yang mengajar ya, mungkin bukan mengajar bahasa Inggris, tapi salah satu motivasinya ngajar. Jadi kayak tutor itu atau guru itu, teman-teman, ketularannya semangat dari teman-teman yang semangat semangat tanya, semangat penasaran, semangat belajar, itu kita jadi kayak semakin semangat juga kayak gitu. Jadi teman-teman nanti setelah kelas pun mau tanya apapun nggak apa-apa ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke Kak, makasih Kak. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal kedua ya, teman-teman. Sir, have, has, had, verb 3 sifatnya aktif. Betul, Miss. Jadi auxiliary have dan verb 3. Have itu keluarganya ada 3. Ada have, has, sama had. Oke, dia harus setelahnya diikuti verb 3. Seperti itu. Yes. Dan artinya aktif ya. Jadi kalau diartikan nanti aktif, bukan pasif. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua ya, teman-teman. Caranya sama. Nah, sekarang coba nih, saya mau tanya ke teman-teman. Di soal ada nggak teman-teman kata kerja sebagai predikat? Coba dicari dulu. Di soal ya. Oke, nggak ada ya teman-teman. Oke, ya that's right. Belum ada. Di soal nggak ada kata kerja sama sekali sebagai predikat. Ada subjek nggak tapi? Ada itu panjang Ada. kalimatnya. Ada ya, that's right. Jadi sudah ada subjek yaitu much of the carnage. Oke, sampai kata cats itu kata bendanya adalah di carnage-nya ya, teman-teman. Karena much of the itu dianggap satu kata aja, seperti itu. Karena dia penjumlah sama kayak one kayak gitu, sama kayak two, sama kayak some, kayak many, sama kayak much aja gitu. Jadi kata bendanya intinya di carnage. Berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Sayangnya A, B, C, D semuanya punya auxiliary, teman-teman. Dan auxiliary itu penanda kalau dia adalah predikat. Karena tempatnya auxiliary cuma bisa di predikat. Seperti itu. Oke. Apalagi modal. Modal itu fix dia cuma bisa di predikat, teman-teman. Berarti A, B, C, D semua bisa jadi predikat. Nah, bedanya apa? Kita cek satu-satu A, B, C, D. Yang alpha, must commit. Terus diikuti by, nggak ada objeknya. Nah, di sini kita harus cek dulu. Commit itu artinya apa? Commit itu teman-teman artinya adalah sama kayak do. Do itu artinya apa teman-teman? Melakukan. That's right. Artinya adalah melakukan. Jadi cuman bedanya gini teman-teman. Commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya adalah commit crime, melakukan kejahatan, melakukan kriminalitas. Jadi commit itu untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya, jadi committed crime, misalnya committed suicide, melakukan bunuh diri, seperti itu. Nah, ini artinya sama dengan perpetrate.
perpetrate. Artinya sama. Nah, saya dapatnya ini ya dari ngerjakan TOEFL, teman-teman. Kalau kita dengerin orang-orang sehari-hari ngomong, itu kita nggak akan tahu, maksudnya nggak akan pernah tahu kata perpetrate karena jarang sekali dipakai. Nah, karena saya mungkin sering-sering latihan, yang saya sarankan juga teman-teman lakukan. Nah, saya dapat vocab-vocab kayak gini. Jadi commit, perpetrate itu artinya melakukan sesuatu yang negatif. Jadi intinya melakukan gitu aja. Tapi untuk sesuatu yang negatif. Nah, dia butuh objek nggak, teman-teman? Melakukan itu butuh objek nggak? Butuh ya. Nah, pertanyaan saya, di pilihan alfa, itu bentuknya salah atau benar? Salah ya, Sir, karena itu preposisi, jadi keterangan. That's right. Nanti karena setelahnya commit kan tadi setelahnya butuh objek tuh, dan dia aktif ya yang alfa karena bukan be verb 3, teman-teman. Apapun selain be verb 3 di predikat itu aktif. Nah, alfa itu aktif. Aktif berarti commit butuh objek, sedangkan setelah commit itu ada by-nya. Berarti secara bentuk yang alfa ini sudah salah. Nah, ini adalah keuntungan ketika teman-teman tahu vocab-nya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita belajar tulis saja teman-teman buat koleksi ya. Alpha secara bentuk sudah salah, singkirkan teman-teman. Yang bravo must be committed, itu bentuk pasif, ada to be itu. Setelah modal ada to be, terus diikuti verb 3 committed. Oke, berarti itu pasif. Nah, tapi kalau kita masukkan di titik-titik, nanti setelah titik-titik itu ada objeknya. Sedangkan pasif itu aturannya tidak boleh punya objek. Jadi kata kerja kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh dikasih objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objek yaitu hunters. Ya, berarti bravo nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie must have committed, itu aktif atau pasif, teman-teman? Must have committed. Sorry? Aktif ya, karena nggak ada to be kan. Ya, yang merubah kata kerja verb 3 menjadi pasif artinya itu ada to be-nya. Nah, yang Charlie nggak ada to be-nya. Cuma auxiliary modal sama auxiliary have, berarti itu aktif. Nah, berarti Charlie kemungkinan bisa karena di soal tadi ada objeknya ya, teman-teman. Jadi secara bentuk Charlie kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang delta must have been committed itu pasif ya, jelas ada to be verb 3, teman-teman. Nah, tapi setelahnya ada by. Nah, itu berarti juga bisa. Nanti objek setelah titik-titik di soal itu bukan objeknya kata kerja tapi objeknya preposition by yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Berarti delta kemungkinan juga bisa. Bedanya Charlie aktif, delta pasif, dan secara bentuk dua-duanya benar. Nah, kalau ada secara bentuk dua-duanya benar, maka untuk membuktikannya secara makna. Nah, secara makna gimana maksudnya? Tadi kenapa kata kerja itu disebut aktif, teman-teman? Misalnya tadi, pria itu menggigit buaya tadi malam. Dengan pria itu digigit buaya tadi malam. Nah, di situ tadi penjelasan saya tentang itu tadi. Kenapa kata kerja itu disebut aktif? Cara subjek yang melakukan, teacher. That's right. Karena subjeknya atau bendanya yang melakukan pekerjaannya itu. Nah, kita cek aja di subjeknya tadi, di soal. Subjeknya bisa nggak melakukan yang C atau bisa nggak melakukan yang D. Nah, ada yang tahu artinya carnage, teman-teman? Atau buka kamus juga nggak apa-apa? Memburu apa? Perburuan, bisa. Pembantaian, perburuan, pemusnahan. Kayak gitu. Atau pembunuhan, pokoknya intinya benda mati dia ya. Itu adalah kegiatan, bukan benda hidup. Nah, benda mati itu bisa melakukan nggak, teman-teman? Tidak bisa. Nggak bisa. Nah, dari situ udah kelihatan. Berarti jawabannya yang mana? Pasif ya, D. Ya, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. D. Jadi that's right. Much of the carnage of elephants, giraffes, and big cats must have been committed by uncaring hunters. Kalau diartikan banyak perburuan atau pemusnahan, pembunuhan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah atau pasti pernah dilakukan oleh para pemburu yang tidak memperdulikan atau tidak peduli, maksudnya tidak peduli keberadaan mereka, seperti itu. Nah, dari contoh kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. No question? Silakan. Kalau pas ujian, gimana caranya biar bisa mikir cepet kayak gitu ya? Nah, that's right. Ini sama kayak kalau nggak salah kemarin ada yang tanya juga, sesi sore kalau nggak salah. Nah, saya biasanya ngerjakan itu pakai insting, jadi nggak pakai gini-gini. Nah, ini satu alasan saya pakai teori yang simple, maksudnya teori yang sesederhana mungkin.
Kenapa? Karena nanti saya bomnya di praktek supaya teman-teman merasakan sendiri. Ketika teman-teman sudah sering merasakan, salah dibenerin, lama-lama akan lurus sendiri, itu nanti akan jadi insting, teman-teman. Sama kayak yang saya rasakan. Jadi, eh, makanya saya pengennya teman-teman juga ngerasain yang saya rasakan. Jadi ketika tes itu nggak mikir dalam-dalam banget, teman-teman. Jadi kayak cuma lihat dikit itu verb 3 pasti, itu verb ini verb 2, ini subjeknya, ini itu udah di luar kepala. Tapi ada ada pengorbanan yang teman-teman harus lakukan, yaitu latihan sering-sering ketika ada waktu luang. Seperti itu, biar teori yang kita pelajari di kelas benar-benar nancep jadi feeling atau insting, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, berarti emang harus banyak-banyak latihan aja ya ini ya. That's right. Ya. Apalagi gini tuh, teman-teman. TOEFL itu momoknya atau musuh kita terberat di TOEFL selain waktu ya, itu adalah vocab-vocab yang tinggi. Jadi semakin teman-teman sering mengerjakan soal, nah enaknya vocab-vocab tinggi atau formal itu yang dipakai itu aja, teman-teman. Pertama kita nggak tahu artinya. Kedua ketika nemukan lagi misalkan lupa tinggal buka. Ketiga lupa buka. Keempat pasti udah ingat. Kelima pasti udah di luar kepala. Seperti itu. Itu yang saya maksud. Sama kayak teorinya juga. Nanti ketika teman-teman benar-benar macet nih, benar-benar nggak tahu, baru japri saya. Seperti itu. Nanti saya bantu. Kalau saya nggak tahu berarti saya carikan sampai nemu, itu ilmu baru juga buat saya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi. That's very good question. Sir, yang object of preposition tadi kedudukannya jadinya bisa dua ya, bisa di dalam satu kalimat sebagai keterangan. Oke. Jadi gini, maksudnya sebagai keterangan. Oke, jadi kata benda, maksudnya ini saya luruskan pertanyaannya ya. Nanti kalau salah tolong saya dibenarkan, Miss. Kata benda di setelah preposition itu penyebutannya apakah ada dua? Yang satu itu nyebutnya adalah object of preposition, yang satunya nanti keterangan. Nah, saya luruskan. Yang punya objek itu bukan cuma kata kerja, teman-teman. Preposisi itu juga butuh objek, malah lebih butuh daripada kata kerja. Karena kata kerja ada yang nggak butuh objek, contohnya duduk, contohnya tidur, berdiri, berenang, berlari, berjalan, itu nggak butuh objek. Ya, tapi kalau preposition itu pasti butuh objek, selalu butuh kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi kalau ditanya setelah preposition itu posisinya sebagai object of preposition ya benar, posisinya adalah sebagai object of preposition. Nanti dari preposition sama object of prepositionnya itu harus ditarik satu garis. Maksudnya posisi di kalimat dia satu, teman-teman. Sebagai apa? Sebagai keterangan. Contohnya yang di awal dulu saya mencontohkan kata tas. Tas itu kata benda, kita bisa melihat, meraba, merawang, memutar, menjilat, mencelupin, itu tas ya. Nah, tapi kalau di dalam kalimat tas itu saya tambahi di dalam. Contoh, di dalam tas kucing saya bersembunyi. Nah, tas itu akan berubah menjadi keterangan karena ada kata di dalam. Tapi di dalamnya jangan dipisah ya. Jadi di dalam tas itu keterangan, namanya keterangan tempat. Seperti itu. Tapi kalau tasnya aja di setelah in itu namanya adalah objeknya preposition in tadi. Seperti itu. Dapat nggak Miss maksudnya? Oke, paham ya. Jadi kalau ada preposition jangan digarisin sendiri. Posisi di kalimat dia harus nemu kata benda setelahnya. Harus sampai nemu kata benda setelahnya. Seperti itu. Kecuali untuk ini teman-teman, expression yang sudah fix atau contohnya gini, at least. At least itu dia satu kata. Ya, at least. Jangan dipisah at-nya itu preposition, bukan. At least itu satu kata, dia keterangan. Artinya setidaknya, sedikit-dikitnya gitu. Ya. Jadi at-nya itu bukan preposition, dia memang satu kata. Contohnya lagi on, kalau on foot masih tetap setelahnya kata benda. Jadi beberapa preposition itu contohnya at least itu bukan preposition at-nya. Itu jadi satu kata sama list, dia jadi keterangan seperti itu. Sama kayak in front of. In front of itu kelihatannya kalau kita tulis itu ada 3 kata. In, kemudian front, kemudian of. Tapi sebenarnya dia satu kata, teman-teman. Kalau diartikan pun cuma satu, yaitu di depannya. Atau di depannya kayak gitu. Atau a lot of juga sama, itu satu kata. Artinya banyak. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Pokoknya ada penasaran, tanyakan. Seperti itu, teman-teman. Biar nggak hilang. Dan kalau sudah dapat baru, ditulis biar nggak hilang nanti ya.
Atau nanti kalau lupa bisa nonton video rekamannya juga nggak apa-apa. Sambil bantu subscribe ya teman-teman. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke contoh terakhir, nomor 3. Caranya sama nih. Saya akan tanya ke teman-teman sama, cari predikat di soal. Teman-teman nemukan predikat nggak di soal? Was dismissed. That's right, ada was dismissed. Itu adalah auxiliary sama verb, to be verb 3. Nah, ini pasif teman-teman predikatnya. Sorry. Was dismissed itu predikat ya. Subjeknya was dismissed yang mana? He. Yeah, that's right. Ada he ya. Sebelumnya pas itu ada kata ganti yaitu he. Nah, itu subjeknya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Kenapa? Karena sebelumnya he itu ada conjunction that artinya ketika. Dan di sini artinya ya ketika. Sorry, teman-teman. Jadi that artinya di sini sama kayak when. Intinya dia conjunction gitu aja ya. Berarti sebelumnya kita butuh apa, teman-teman? Subjek predikat. That's right, subjek sama predikat. Nah, di titik-titik kita butang predikat, sebelum titik-titik sudah ada subjek kata benda yaitu the X-ray treatments. Berarti kita hanya berhutang predikat saja. Sayangnya, pilihan A, B, C, D keempat-empatnya bisa jadi predikat. Karena yang alpha verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Yang Bravo ada auxiliary verb, predikat kalau ada auxiliary-nya. Yang Charlie ada auxiliary verb juga, predikat juga. Yang Delta ada auxiliary verb juga, predikat juga. Nah, berarti kita cek dulu bedanya apa sih Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Yang Alpha gave itu verb 2 dia aktif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh aktif ataukah kita butuh pasif, kita harus tahu dulu arti kata dasar dari give, yaitu give. Ada yang tahu artinya give, teman-teman? Pasti banyak yang tahu nih. Give artinya memberi, that's right. Memberi itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh ya. Nah, setelah titik-titik ada objeknya nggak, teman-teman? Atau setelahnya give nanti ada objeknya nggak di soal? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti kita nggak butuh memberi, tapi butuhnya diberi. Karena nggak ada objeknya, teman-teman. Oke, berarti alpha bisa nggak jadi jawaban? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Nice. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Nice. Yang Bravo di situ ada to be verb 3. Nah, pasif. Kemungkinan bisa kita tahan dulu. Yang Charlie bisa nggak, teman-teman? Bisa. Artinya apa have Bisa. given? Nggak ada objek ya? Nah, Have nanti kita given kehilangan diberi. objek, teman-teman. Karena have given itu aktif. Sedangkan give tadi butuh objek. Jadi bisa nggak, Charlie? Nggak bisa, Nggak. Peter. Nggak bisa, nanti kita butuh objek. Kalau diartikan nanti ngambang, teman-teman. Perawatan menggunakan sinar X pada dasarnya telah menggunakan hingga tiba saatnya ketika dia dibawa pulang dari rumah sakit. Nggak enak. Telah memberikan apa? Kayak gitu. Atau telah memberi apa. Jadi nggak ada yang diberi. Jadi Charlie nggak bisa. Karena bukan be verb 3. Kita butuhnya tadi pasif. Ya. Kalau yang Delta bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Karena ada to be. Yaitu been. Kemudian verb 3-nya given. Nah ini pasif teman-teman. Be verb 3 pasif. Predikat. Oke. Nah, kita cek bedanya Bravo sama Delta itu hanya perbedaan tempat kata daily-nya saja. Oke, yaitu daily-nya kalau yang Bravo itu di akhir itu keterangan ya, daily itu sama kayak everyday, teman-teman. Artinya setiap hari. Itu keterangan waktu atau frekuensi juga bisa. Oke. Nah, bedanya kalau daily yang Bravo di akhir, daily yang Delta itu di awal. Nah, daily itu keterangan, tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan atau ketika dia nempel sama auxiliary verb, itu tempatnya tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Kenapa? Karena auxiliary pertama umumnya itu bisa disingkat sama subjeknya nanti. Contohnya kalau ada I sama will, jadinya I'll. You sama are, jadinya your. Misalnya you sama have, you've. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau di tengah-tengahnya you sama are ada sesuatu, misalnya ada kata daily. You daily are, jadinya nggak bisa disingkat. Itu alasan kenapa adverb jangan ditaruh di sebelum auxiliary pertama. Ya. Nah, berarti dari keterangan barusan kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Bravo. Ya, Bravo. jawabannya adalah Bravo ya. Karena penempatan yang Delta daily-nya nyumpel, dia kayak
di antaranya subjek sama auxiliary pertama, nggak bisa. Jadi daily itu pasti setelahnya auxiliary pertama, entah di setelahnya past atau di setelahnya sini atau di setelahnya kata kerjanya, pokoknya setelah auxiliary pertama. Berarti delta nggak bisa, jawabannya adalah yang bravo. Nah, untuk penempatan keterangan nanti kita bahas di hari ke-7 ketika kita membahas frase ya, teman-teman. Intinya kita fokus dulu dengan pasif dulu di sini. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba saatnya ketika dia dibawa pulang dari rumah sakit. Seperti itu. Nah, lebih enak kalau pasif karena memang nggak punya objek. Kita nggak bisa bilang memberikan tapi diberikan. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, sebelum ke latihan ya, adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Dicoba dulu seperti biasa, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman dulu. Nanti kita bahas bersama ya, teman-teman. Ada yang menjawab delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Alright, let's do it together. Kita kerjakan bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada was adopted. Subjeknya yang di blok hitam itu ya, Carry Me Back to Old Virginia, itu judul lagu, teman-teman. Jadi kita anggap satu kata aja. Itu subjeknya, kemudian nah sudah tidak ada subjek predikat lagi ataupun tidak ada juga conjunction. Tapi kalau kita tilik sebentar di ABCD itu ada turunan kata write, artinya menulis. Nah, berarti di titik-titik di sini kalau kita mau masukkan kata kerja yang predikat, kita butuh subjeknya juga sama satu conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, jadi cari aja CSP, teman-teman, conjunction subjek predikat. Nah, tapi di ABCD sama sekali tidak ada conjunction subjek predikat. Berarti pakai pilihan kedua. Karena di pilihan tadi kata kerja, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, karena di soal sudah ada predikat dan titik-titiknya di depan. Tidak mungkin predikat muncul di paling depan di soal structure TOEFL. Ya, pasti tempatnya predikat itu setelahnya subjek seperti itu. Berarti yang alfa itu sudah pasti salah ya karena dia predikat, teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek yaitu his riding, predikatnya adalah was, ada subjek predikat, nanti kita butuh conjunction ya. Charlie nggak ada conjunction, soal nggak ada conjunction berarti Charlie nggak bisa. Kemudian kalau yang delta, nah itu verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat dan memang kita tidak butuh predikat, berarti ketemu jawabannya adalah yang delta. Ya, satu-satunya yang tidak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau diartikan ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ya ke nomor 2, dicoba dulu, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, 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 alfa. Oke, semuanya menjawab alfa, right? Let's do it together. Kita discuss bersama ya. Predikat di situ is, subjeknya adalah Indian summer. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat ataupun conjunction. Nah, tapi kalau kita cek ABCD itu ada keturunan kata kerja dari occur. Nah, untuk mengetahui di sini kita butuh kata kerja yang mana,
Nah, tadi sudah ada subjek predikat, teman-teman. Berarti cari, kalau di sini mau dimasukkan predikat lagi, cari subjeknya sama conjunction. Jadi cari CSP. Tapi di pilihan ganda nggak ada CSP. Berarti tinggal kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, karena di soal sudah ada predikat. Ya, yang alpha occurred. Nah, kemungkinan dia verb 2 tidak bisa jadi jawaban. Kalau dia verb 3, dia bisa. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2, verb 3, kita harus tahu dulu arti kata verb satunya, yaitu occur. Occur artinya adalah terjadi. Terjadi itu nggak butuh objek, teman-teman. Ya, contoh nih, sebuah kecelakaan yang besar kemarin terjadi. Nah, itu langsung dititik nggak apa-apa, karena sudah lengkap idenya. Malah kalau dikasih objek malah nggak enak, teman-teman. Ya, nah kalau ada kata kerja ketika diartikan itu memang tidak butuh objek, dia tidak bisa dipasifkan. Atau kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang nggak punya objek, kalau diartikan ya, atau tidak butuh objek kalau diartikan, terus menemukan ed, dia bentuknya ed berdiri sendiri fix, itu pasti verb 2, bukan verb 3, karena dia tidak bisa dipasifkan. Nah, berarti yang alpha ini verb 2, teman-teman, predikat. Kita nggak butuh predikat, nanti double predikatnya, ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo occurring, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sudah langsung fix, itu bukan predikat. Tapi kita tahan dulu, kita cek yang lain dulu. Yang Charlie ada occurs, verb SES. Verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, it occurs, subjek predikat. Nanti kita butuh conjunction, berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Ya, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi sepanjang musim gugur. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba lagi teman-teman. Nomor 3, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab delta, ada juga Charlie, alright, alpha, Charlie atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat lay, verb 1 ya. Subjeknya adalah some snakes. Kalau ditarik ke belakang lagi, nah itu ada conjunction fanboys but, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, karena setelahnya pas ada kata ganti atau pronoun yaitu others, artinya yang lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, dia subjek, tarik ke belakang lagi, nah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat setelah kata others, berarti di titik-titik di situ tempatnya predikat, ya. Kita butuh predikat. Yang alpha verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang bravo verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb 1 predikat ya, kemungkinan Charlie bisa. Yang delta to be verb 3, nah ini auxiliary verb, kemungkinan juga bisa jadi predikat. Berarti antara Charlie sama delta. Bedanya adalah yang Charlie itu adalah aktif, yang delta itu adalah pasif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu arti kata dasar dari give ya, yaitu give. Give itu artinya memberi, teman-teman, butuh objek. Kita cek setelah titik-titik ada nggak sih kata bendanya? Ternyata setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu birth, teman-teman. Oke, dia kata benda, berarti kita butuhnya yang aktif, berarti jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular mengeluarkan telur atau bertelur, seperti itu ya. Namun beberapa yang lain atau yang lainnya itu melahirkan atau memberikan kelahiran kepada anak hidup. Seperti itu. Atau kalau diartikan melahirkan anaknya, seperti itu aja. Ya, supaya lebih enak didengar, teman-teman.
Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor delta. Jangan khawatir, masih ada banyak soal teman-teman untuk latihan. Silahkan, nomor 4, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie. Charlie, ada juga Alpha. Oke, ada juga Delta. Oke, berarti antara Alpha, Charlie, atau Delta. Alright, let's do it together. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di situ ada predikat is overheated. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada conjunction when. Otomatis sebelumnya when kita juga butuh subjek sama predikat. Ya. Nah, tapi tadi kita tarik dari depan ke belakang baru nemu predikat di setelahnya when. Berarti sebelumnya belum ada. Artinya di titik-titik kita harus masukkan predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Ternyata sebelum titik-titik sudah ada kata benda, yaitu an elephant. Itu fungsinya sebagai subjek ya berarti. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang dia adalah predikat saja. Yang alpha verb ing berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya. Nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ada 3 kata kerja yang nggak bisa jadi predikat ya. Verb ing berdiri sendiri, verb 3 berdiri sendiri, dan to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kita butuh predikat. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo memang di situ ada predikat yaitu flap, itu verb 1, tapi ada subjek lagi yaitu its ear. Nanti nggak jelas fungsinya, salah satu elephant-nya nggak jelas atau its ears-nya yang nggak jelas. Ya, atau subjeknya nanti jadi double, pemborosan. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini ada predikat flaps, dia verb SES. Ya, kita tahan dulu. Kalau yang delta flapped, nah itu ed, kemungkinan verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara menentukannya kita harus tahu arti kata dasarnya yaitu flap aja, teman-teman. Flap itu artinya mengepak-ngepakkan. Nah, nggak mungkin saya misalkan bilang ke teman-teman, guys, gajah itu mengepak-ngepakkan. Pasti teman-teman bingung mengepak-ngepakkan apanya, kayak gitu. Nah, berarti mengepak-ngepakkan itu butuh objek. Oke, sedangkan setelah flap yang delta itu nggak ada objeknya, langsung diikuti preposition, berarti dia verb 3, teman-teman. Artinya bukan mengepak-ngepakkan tapi dikepak-kepakkan, seperti itu. Ya. Nah, kita butuhnya predikat. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya yang Charlie. An elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat atau dengan dengan kencang seperti itu ya, teman-teman. Ketika dia kepanasan, ketika dia ya keringetan atau kepanasan gitu, kipasnya kupingnya ternyata seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ya, number 5, dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Oke, nice. Ada Bravo dan Charlie. Let's do it together. Kita discuss bersama ya, teman-teman. Cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Sebelum si subjek ada conjunction although. Although, even though, sama though aja itu dia adalah conjunction ya, teman-teman. Artinya meskipun. Kemudian berarti kita butuh subjek predikat lagi. Tarik ke belakang, di situ setelah koma, itu belum ada predikat, ketabrak lagi sama satu conjunction lagi, yaitu while. Subjeknya adalah she, predikatnya adalah was alive. Berarti kalimat ini ada 2 conjunction, predikatnya juga cuma 2. Nah, berarti kita butuh predikat 1 di titik-titik. Nah, di situ subjeknya sudah ada ya, teman-teman, yaitu only 7 of her poems. Berarti kita hanya butuh 1 predikat saja.
Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alfa sudah jelas tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak bisa jadi predikat. Verb ing, berdiri sendiri, tanpa auxiliary. Ya. Kalau yang Bravo, have published, kemungkinan bisa. Bravo itu bisa jadi predikat. Ya, dia aktif. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada auxiliary verb juga, kemungkinan dia juga bisa jadi predikat. Kalau yang Delta publish, nah kemungkinan dia verb 2 bisa jadi jawaban karena predikat. Kemungkinan juga verb 3 nggak bisa jadi jawaban karena nggak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Untuk mengetahui apakah itu verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata dasarnya atau verb satunya. Verb satunya yaitu publish, artinya menerbitkan atau mempublikasikan. Misal saya bilang ke teman-teman nih, guys, hari ini saya mempublikasikan loh, atau hari ini saya menerbitkan loh. Pasti teman-teman tanya, menerbitkan apa? Mempublikasikan apa? Kayak gitu. Berarti mempublikasikan butuh objek. Kita cek kembali ke soal. Setelah titik-titik ada objeknya enggak? Ternyata setelah titik-titik itu langsung ketabrak sama conjunction while. Berarti publish di situ yang dia harusnya butuh objek. Berarti karena enggak ada objeknya, ini berarti pasif, teman-teman. Oke, berarti ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat, berarti delta nggak bisa. Nah, berarti tinggal Bravo sama Charlie ya, yang tadi yang kita tinggal tadi. Nah, antara bedanya Bravo sama Charlie, Bravo itu aktif, Charlie itu pasif. Tadi sudah kita cek setelah titik-titik tidak ada objeknya. Padahal publish butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak punya objek, kita harus pasifkan. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson itu sekarang seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Karena hanya 7 dari puisi-puisinya, masa mempublikasikan. Masa puisi-puisi mempublikasikan, teman-teman. Kan nggak nyambung juga, diartikan nggak enak seperti itu. Ya, berarti jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Lanjut ya ke nomor 6. Dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban Delta. Ada juga Bravo. Oke. Oke, antara Bravo dan Delta. Saya lihat. Mari kita cek. Ada juga Alpha. Nice. Alpha, Bravo, or Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja bentuk verb 2 yaitu became. Subjeknya adalah Pearl S. Buck. Kemudian tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap, subjek predikatnya. Ya. Tapi kalau kita cek di A, B, C, D itu ada turunan kata kerja receive. Artinya adalah menerima. Ya, jadi di sini kalau kita masukkan kata kerja sebagai predikat misalnya, kalau sebagai predikat berarti kita juga butuh subjek lagi sama conjunction. Jadi cari A, B, C, D yang conjunction subjek predikat. Tapi A, B, C, D nggak ada sama sekali conjunction subjek predikat. Ya, berarti kita bukan mencari conjunction subjek predikat, tapi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, yang alpha received, kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Oke, sebenarnya ini bisa langsung kita ini teman-teman, bisa langsung kita tebak dia verb 2 atau verb 3. Bagaimana kok bisa menebaknya? Setelah titik-titik itu ada objek yaitu the Nobel Prize. Sedangkan pasif tidak boleh punya objek. Berarti ini aktif. Ini verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat ke sini nanti predikatnya double, teman-teman, pemborosan ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo tuh verb 1 itu bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Berarti kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kita cek yang lain. Yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa, teman-teman. Yang Delta malah jelas-jelas sekali itu ada auxiliary verb. Itu predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi, padahal sudah ada predikat.
Ya, nanti kita akan butuh conjunction sama subjek kalau dipaksakan mau masukkan predikat lagi. Berarti fix delta nggak bisa, jawabannya adalah yang Bravo. Oke, nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima atau yang menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, next number 7. Dicoba lagi teman-teman. Sampai jadi insting ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Alright, tadi jawaban delta. Baik, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, dari depan ke belakang tidak ada kata kerja sama sekali, berarti di titik-titik kita butuh predikat, ya. Sebelum titik-titik itu ada kata benda di awal sendiri, yaitu Denny Chavez, itu nama orang. Berarti itu kata benda ya, subjek. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alfa nggak bisa karena ada conjunction. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Yang Bravo di situ ada elected, kemungkinan verb 2 bisa jadi predikat. Kemungkinan verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke, nah cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu verb satunya artinya apa. Elect itu sama kayak select, sama kayak choose, sama kayak vote ya teman-teman. Artinya memilih. Dia butuh objek seperti itu. Oke. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Berarti di sini bukan memilih tapi dipilih. Ini verb 3 teman-teman. Oke. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Hilangkan yang Bravo, yang Charlie nggak bisa karena ada conjunction who, nanti kita butuh subjek predikat yang lain juga. Charlie nggak bisa, berarti fix jawabannya tinggal satu, yaitu yang delta. Di situ auxiliary verb dan to be verb 3, berarti pasif. Memang tadi kita butuhnya pasif karena electnya nggak punya objek ya teman-teman. Nah berarti nanti Denny Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Kalau diartikan, Denny Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman, number 8. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban oke Charlie. Baik, semuanya menjawab Charlie ya. Berarti kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal, ditarik ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Ternyata belum ada, berarti di titik-titik kita hutang satu predikat ya. Kita carikan predikat, cek dulu subjeknya. Nah, di depan sendiri ada kata benda yaitu experiments, subjek teman-teman. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha have been conducting, kemungkinan bisa jadi predikat. Bravo were conducting, kemungkinan bisa jadi predikat. Yang Charlie had been conducted, kemungkinan bisa jadi predikat. Ya, dia pasif. Kalau yang delta, nah tiba-tiba verb ing di sini di awal kata apa? Di awal frase untuk predikat nggak bisa. Harus ada to be lagi sebelumnya. Ya. Jadi harus ada auxiliary dulu sebelumnya, nggak boleh langsung verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary lain, gini nggak bisa teman-teman. Berarti delta nggak bisa, fix jawabannya antara alpha, bravo, dan Charlie. Nah untuk mengetahui jawabannya yang mana,
itu kita cek dulu langsung aja teman-teman. Kata dasarnya yaitu verb-nya. Karena di situ kan perbedaannya aktif pasif kan. Verb-nya yaitu conduct. Conduct itu artinya adalah melakukan, tapi yang positif sama kayak do. Ya. Contohnya conduct research, kayak gitu, melakukan penelitian. Conduct experiments, melakukan eksperimen, seperti itu. Nah, melakukan itu butuh objek. Kita cek di setelah titik-titik. Ternyata setelah titik-titik langsung ketabrak preposition in. Berarti ini nggak punya objek, teman-teman. Berarti kita nggak bisa di sini kita masukkan melakukan. Nanti nggak lengkap kalimatnya. Berarti di sini kita butuhnya dilakukan. Berarti cari yang pasif. A, B, sama C yang pasif, yaitu yang B verb 3, cuman satu, yaitu yang Charlie. Berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Di situ ada to be berupa been, verb 3-nya yaitu conducted. Kenapa di situ pakai been? Karena sebelumnya ada auxiliary lagi berupa have, has, said. Have, has, said harus diikuti verb 3. Kalau mau diikuti to be setelahnya, ya to be-nya harus dicarikan yang bentuk ketiga, yaitu been, teman-teman. Seperti itu. Baru verb-nya di verb 3 kan biar jadi pasif. Oke, berarti jawabannya Charlie ya. Nice. Nanti kalau diartikan eksperimen dalam fotografi benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Seperti itu. Oke, good job. Nice, teman-teman. Number 9, dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Bravo, ada juga oke, antara Alpha dan Bravo, dan ada juga yang bertanya izin taunya dia aktif atau pasif gimana ya? Tadi di awal sudah saya jelaskan, atau nanti boleh dicek videonya ya, atau nanti sambil ngerjakan seperti ini akan kita bahas seperti, atau nanti saya ulangi lagi nggak apa-apa. Caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is called. Nah, kalau to be verb 3 itu aktif atau pasif teman-teman? Pasif. Pasif Pasif. ya. Nah, salah satu cara mengetahui apakah dia aktif atau pasif dilihat dari bentuknya. Kalau di predikat to be verb 3 itu pasif, brother. Nah, ini yang saya maksud sambil membahas, nggak apa-apa. Telat nggak apa-apa, kita ngikutin sambil jalan ya. Kalau ada to be verb 3 berarti dia pasif, seperti itu. Oke. Subjeknya is called di sini yang mana? Kita tarik ke depan, cari subjeknya. Nah, hati-hati teman-teman. Di situ setelah titik-titik memang ada kata benda, yaitu raw materials. Kata bendanya di materialsnya. Tapi ini bukan subjek. Ya, ada yang tahu kenapa raw materials itu bukan subjek? Atau saya tanya, kalau raw materials itu nanti to be-nya pakai apa, teman-teman? Kalau mau pakai to be. Are. Pakainya adalah are. Nah, dari situ berarti kenapa? Raw materials ini bukan subjek, kenapa? Tidak ada to be-nya. Nggak ada are, adanya tadi di predikat menggunakan is, Oh teman-teman. iya. Ya kan? Nah, is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, bukan jamak. Berarti ini walaupun dia kata benda, dia bukan subjek. Tapi dia objeknya sesuatu di titik-titik, teman-teman. Nah, yang punya objek itu ada dua. Ya, saya tulis di sini, teman-teman, biar kelihatan. Jadi yang punya objek, teman-teman, itu ada dua ya. Yang pertama adalah verb yang butuh objek kalau diartikan. Itu setelahnya harus ada objeknya. Oke, kalau nggak ada objeknya berarti harus dipasifkan, seperti itu ya. Nah, sama preposition. Preposition itu selalu butuh objek, alias preposition itu setelahnya harus ada objeknya. Nah, cuman nggak mungkin di situ kita masukkan preposition. Kenapa kok nggak mungkin? Preposition itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan atau adverb. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek,
Kita di sini butuhnya subjek. Berarti di sini kita masukkan kata kerja, teman-teman. Loh, Sir, bukannya kata kerja nggak bisa juga ya jadi subjek. Nah, kata kerja itu bisa kita rubah jadi kata benda, teman-teman. Namanya gerund. Tapi syaratnya kata kerjanya harus di verb ing-kan. Jadi gerund itu bentuknya verb ing. Dan nanti aturannya mengikuti kata dasarnya ya. Misalkan di sini kata dasarnya transform. Transform itu artinya merubah, dia butuh objek. Nah, berarti kalau butuh objek ya nanti transformnya juga harus ada objeknya kalau diingkan jadikan kata benda. Contoh nih, misalkan saya mau bilang bermain adalah hobiku. Playing is my hobby. Nah, tapi kalau bermainnya saya kasih objek. Bermain sepak bola adalah hobiku. Playing football atau playing soccer is my hobby. Seperti itu. Jadi harus diingkan kalau kata kerja mau dirubah di tempatnya kata benda, yaitu di subjek atau di objek. Nah, di situ tempatnya di subjek berarti kita cari yang verb ing, teman-teman. Yang alfa nggak bisa ya, yang saya jelaskan di awal tadi, kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal soal struktur seperti ini, kemudian di pilihan itu diawali dengan predikat, jangan dipilih. Sudah pasti salah, predikat tidak mungkin muncul di awal kalimat, teman-teman. Alfa nggak bisa ya. Kalau yang Bravo transforming, nah kemungkinan Bravo bisa. Inilah yang disebut dengan gerund. Kata benda yang dibuat dari kata kerja, yaitu verb ing. Kata kerja ing, seperti itu. Kita tahan dulu, kita cek yang lain. Nah, yang Charlie itu juga gerund, teman-teman. Being transform, cuman dia pasif. Kalau pasif tidak boleh punya objek, sedangkan setelah titik-titik tadi ada kata benda sebagai objeknya titik-titik ini nanti ya, objeknya kata kerja. Nah, pasif nggak boleh punya objek, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction when, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo ya teman-teman. Jadi transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Dan gerund itu nggak bisa dihitung ya teman-teman. Nggak bisa kita bilang sebuah membuat atau sebuah merubah itu nggak bisa. Dua buah merubah itu nggak bisa. Ya, jadi dia nggak bisa dihitung. Kalau ada kata kerja nggak bisa dihitung, kalau ada kata benda nggak bisa dihitung, kita anggap satu, kita anggap tunggal. Seperti itu. Oke, makanya pakainya is di situ, teman-teman. Ya, berarti jawabannya Bravo ya. Merubah benda-benda mentah menjadi atau ke dalam produk-produk yang berguna disebut manufacturing. Nah, di sini ada kasus yang unik, teman-teman. Sebelum ada yang tanya kenapa di situ pasif kok punya objek. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi is called di situ memang di setelahnya ada objeknya. Padahal dia pasif. Kok bisa, Sir? Karena call, teman-teman, verb satunya call itu artinya memanggil ya. Dia punya dua objek. Saya ulangi, call itu dia punya dua objek. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Misalnya kita biasanya atau kita memanggil dia, kita memanggilnya atau memanggil dia Ron-Ron misalkan. Kita memanggilnya Ron-Ron. Nah, di situ subjeknya adalah kita, predikatnya memanggil, objeknya ada dua, yaitu dia sama Ron-Ron. Nanti kalau di Inggris kan we call him, karena Ron-Ron cowok ya teman-teman. We call him Ron-Ron. Misalkan seperti itu. Ya, jadi subjeknya we, predikatnya call, objeknya ada dua, him sama Ron-Ron. Nah, nanti kalau dipasifkan, nah kan kalau dipasifkan ada objek yang ditukar ya, teman-teman. Jadi nanti salah satu pindah, misalkan him-nya yang pindah, jadinya he is called. Nah, tetap punya objek. Objek satunya tetap ketinggalan. Dia dipanggil Ron-Ron, bukan dia dipanggil oleh Ron-Ron, nanti beda. Jadinya Ron-Ron orang lain. Ya, jadi dia dipanggil Ron-Ron dengan dia dipanggil oleh Ron-Ron itu beda, teman-teman. Kalau dia dipanggil Ron-Ron, ya dia itu Ron-Ron, kayak gitu. Tapi kalau dia dipanggil oleh Ron-Ron, berarti Ron-Ron ini orang yang berbeda. Seperti itu. Oke, makanya kalau we call him Ron-Ron, ketika dipasifkan tetap dia boleh punya objek. Nah, teman-teman, untuk kata kerja yang ketika dipasifkan boleh punya objek atau ketika diaktifkan objeknya ada dua, nah itu cuma ada sedikit kok. Untuk daftarnya itu sudah saya kirim di folder drive hari ketiga. Ya, nanti teman-teman boleh download dalam bentuk dokumen Microsoft Word. Cuman ada berapa ya? 10 atau berapa gitu, teman-teman.
Dan nggak perlu dihafal teman-teman, buat koleksi aja, maksudnya ditulis biar terekam di otak kita gitu. Nanti kalau lupa, "Oh, saya dulu pernah dengar ini ya, saya dulu pernah dengar ini." Tinggal buka lagi kalau lupa ya. Tapi kalau misalkan lupa nggak ada catatan, nah itu yang hilang nanti teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sebelum lanjut ke nomor terakhir, nomor 10, ada yang ingin ditanyakan dulu nomor 9 karena unik ya teman-teman, nomor 9 ini agak ada materi tambahan sedikit seperti itu. Atau catatan tambahan sedikit. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 10. Sebentar, ini saya hapus dulu coret-coretannya. Nanti ada pembahasan khusus buat Jaren kan ya? Untuk Jaren akan kita bahas hari ke-10. Sorry, Oh. bukan. Hari ke ini, adjektif itu hari ke-berapa teman-teman? Hari ke-6, brother. So don't worry, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Lanjut ya ke nomor 10, teman-teman. Oke, silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Alright, antara alfa dan delta. Oke, ya, that's right, antara alfa dan delta. Mari kita cek bersama kalau gitu, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Ya, di situ ada predikat is. Sorry, ketinggalan teman-teman komparnya. Kemudian subjeknya adalah, hati-hati kata the bed sebelumnya ada of. Nah, subjeknya kata that. That itu artinya itu, Bu, teman-teman. Dia bukan conjunction. Ya. Jadi artinya bukan bahwa atau juga bukan yang, tapi artinya that itu. Kayak contohnya that is Wawan misalnya, itu Wawan. That is my book. Itu adalah bukuku. That belongs to me. Itu miliknya saya. Misalkan seperti itu. Jadi that itu artinya itu. Kayak gitu ya. Berarti intinya sudah ada subjek sama predikat. Nah, kalau kita cek ABCD semua ada kata kerjanya, teman-teman. Dan nggak ada CSP ya, nggak ada conjunction subjek predikat. Berarti di sini cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang alfa kemungkinan bisa karena dia tidak bisa jadi predikat. Bravo juga sama, kemungkinan bisa, teman-teman. Oke. Yang Charlie nggak bisa. Charlie udah jelas-jelas auxiliary verb fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya. Charlie nggak bisa, kita buang yang Charlie. Kalau yang delta compared, nah ini tergantung. Kalau dia verb 2 tidak bisa karena verb 2 itu predikat. Kalau dia verb 3 kemungkinan bisa. Karena verb 3 bukan predikat dan memang kita tidak butuh predikat. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu arti kata dasarnya. Compare itu artinya membandingkan, teman-teman. Oke, dan membandingkan itu butuh objek. Nggak mungkin saya cuma bilang, saya kemarin membandingkan loh. Atau saya membandingkan kemarin. Pasti teman-teman bingung membandingkan apa, dengan apa. Jadi membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Kita cek setelah titik-titik ada objeknya enggak, biar tahu itu artinya membandingkan atau dibandingkan. Ya. Setelah titik-titik ternyata langsung ditabrak preposition to, berarti enggak ada objeknya, teman-teman. Berarti compare di sini bukan membandingkan, tapi dibandingkan. Dia verb 3. Nah, kemungkinan delta bisa, ya karena memang compare butuh objek. Malah justru alfa sama bravo itu aktif, teman-teman. Memang benar dia tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif. Compare itu kalau aktif, artinya membandingkan, dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nanti kalau diartikan nggak enak. Membandingkan dengan tingkat reproduksi mamalia-mamalia kecil yang lain, itu pada kelelawar, maksudnya itu maksudnya tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Nggak enak teman-teman ya. Kalau yang Charlie untuk membandingkan dengan tingkat reproduksi hewan-hewan mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Nggak enak juga teman-teman ya. Karena untuk membandingkan apa dengan tingkat reproduktif. Jadi dia butuh objek. Berarti jawabannya yang delta itu verb 3. Artinya adalah
dibandingkan dengan tingkat-tingkat reproduktif dari hewan-hewan mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Nah, jawabannya yang delta. Nah, untuk materi aktif dan pasif kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau aktif, gimana sih caranya menentukan dia aktif atau pasif? Itu kita dari bentuk, teman-teman ya, dari bentuk. Kata kerja itu bentuknya ada 5. Oke, ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Yang jadi predikat dulu. Yang jadi predikat itu adalah verb 1 atau verb SIS. Kalau enggak gitu verb 2. Kalau enggak gitu auxiliary plus verb. Nah, itu semuanya artikan aktif, teman-teman. Ya, jadi predikat itu umumnya artikan aktif kecuali 1. Kalau predikatnya berupa to be, kemudian gandengannya verbnya adalah verb 3. Nah, ini artinya pasif. Seperti itu. Tapi cuman itu doang, cuman be verb 3 aja yang artinya pasif di predikat. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi non predicate itu juga ada aktif, juga ada pasif. Yang aktif itu adalah verb ing dan to verb 1. Kalau verb 3 itu pasif, seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan. Untuk latihannya di folder yang terpisah ya, teman. Jadi maksudnya di folder hari ketiga. Bukan yang gabung sama yang kemarin. Karena materi hari ketiga ini sebenarnya materi tambahan saja. Memperdalam materi mengenai kata kerja yang sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman latihan, kemudian menemukan kesulitan, bisa japri saya. Nanti saya jelaskan lewat WhatsApp ya, teman-teman. Baik, thank you so much for having me tonight, guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Salam. Thank you, sir. All right, thank you everyone. See you next time.